Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifail Eshut, pendamping PKH Kecamatan Kabau, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi kepada janin. Yang menjadi fokus kita pada kesempatan ini ada 2 poin. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu stimulasi, dan yang kedua adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk stimulasi yang akan diberikan kepada janin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama masuk kepada materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berjumpa di tempat ini dalam rangka pembelajaran tentang materi modul 3 sesi keempat mengenai mendukung ayah dan ibu memberikan stimulasi pada janin. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Mungkin di rumah banyak kesibukan, tapi ibu-ibu telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Kemudian yang lalu kan ibu-ibu kita sudah membuat tabel janji diri pada sesi sebelumnya. Ibu-ibu masih ingat pelajaran yang lalu? Mas, Ya, silakan Ibu Milawati. mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Apakah rencana janji diri yang kita bikin minggu lalu ibu-ibu sudah kerjakan? Iya, Tantangan seperti apa yang Ibu Milawati alami selama menjalankan tabel janji diri? ini Pak, sering lupa minum tablet penambah darah. Usianya Ibu hamil sekarang berapa bulan? Usianya ibu hamil Kehamilannya Ibu Milawati berapa? 5 bulan. Ada lagi yang lain, ibu-ibu yang lain yang punya tantangan Oh, saya pelaksanaan? Pak, Apa? malas mandi Pak, mungkin bawaannya baik. Ya, terima kasih atas penjelasan ibu-ibu. Iya, sama-sama. Jadi tantangan kayak Ibu Milawati tadi memang itu adalah merupakan tantangan kebanyakan ibu hamil, karena mengonsumsi tablet tanpa darah ini memiliki kadang biasanya itu oleng atau pusing. Tapi sebagai ibu hamil, supaya anaknya nanti bisa tumbuh kembangnya itu optimal, harus membiasakan meminum tablet tanpa darah ini setiap hari ya Bu, Oh, iya. supaya anaknya nanti bisa tumbuh dengan sehat dan terhindar dari stunting. Sama dengan Ibu Rita, bahwa meskipun mungkin dirasa itu bawaan bayi, tapi harus dipaksakan karena menjaga kebersihan ibu hamil itu penting, sebab ketika ibu malas membersihkan diri, nanti dikhawatirkan akan ada kuman yang masuk ketika ibu hamil. Oh iya. Jadi materi kita hari ini itu ibu-ibu adalah mengenai memberi dukungan kepada ayah dan ibu untuk memberi stimulasi kepada janin. Tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah pertama, agar ibu-ibu mengetahui apa itu stimulasi. Yang pertama, yang kedua adalah ibu-ibu bisa mengetahui bentuk-bentuk stimulasi yang diberikan kepada janin. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah mengenai stimulasi. Ibu-ibu sudah tahu apa itu stimulasi? Iya. Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Stimulasi itu adalah merupakan kegiatan memberikan rangsangan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, mulai anaknya itu berada dalam kandungan, dalam hal ini janin, sampai anak tersebut lahir. Di mana tujuan pemberian stimulasi ini adalah agar pembentukan atau perkembangan sel-sel otak dan sistem panca inderanya itu dapat tumbuh kembang secara optimal. Stimulasi juga ini dikatakan bahwa merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab dapat membentuk kemampuan dasar bayi atau anak, sehingga nantinya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Oh iya. Ibu-ibu juga harus tahu bahwa anak semakin sering atau semakin dini, sejak dini anak diberi stimulasi dalam kandungan, dia nantinya akan memiliki perkembangan sel jaringan otak yang baik. Sebaliknya, jika anak kita tidak kita berikan stimulasi ataupun kurang diberikan stimulasi, maka perkembangan jaringan otaknya itu akan mengecil, sehingga fungsi otak itu akan menurun. Hal inilah yang biasanya menyebabkan pertumbuhan anak itu menjadi terhambat, yang biasa kita kenal dengan istilah stunting.
mengapa bayi harus atau anak harus diberi stimulasi? Umur 0 sampai 10 bulan itu pada masa itu sel-sel saraf otak mulai berkembang, sehingga masa ini adalah merupakan masa-masa yang penting. Sehingga semakin banyak stimulasi yang diberikan, maka semakin banyak hubungan antar sel saraf yang terbentuk, sehingga nanti bisa mengoptimalkan perkembangan otak janin. Baik ibu-ibu, ada yang bisa bantu saya untuk menyanyikan sebuah lagu daerah? Ada. Ya, silakan Ibu Wadiki. Lagu daerah yang bisa dinyanyikan. Oh, tampo. Ya, silakan Ibu, silakan. Oh, tampo napa balang lewat mo iseno karenti hati musunuho barakati kakawata Bisa ditambah volumenya, Bu. hampir mati tampon dari Tuhan. Tadi Ibu Wadiki sudah menyanyikan sebuah lagu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu ketika mendengarkan lagu tadi? Ini harus Apakah senang atau nyaman? senang. Karena sekarang kan Ibu hamil anak kedua ya. Iya. Pernahkah Ibu dulu waktu mengandung anak pertama itu menyanyikan lagu-lagu ketika masih janin? Iya. Yang menjadi poin dari lagu-lagu tadi itu sebenarnya bukan cuma nyanyian-nyanyian saja, tapi ada maksudnya, ada hubungannya stimulasi. Bahwa ketika janin itu dalam kandungan, ketika orang tua menyanyikan sebuah lagu yang memiliki irama yang lembut, yang membuat nyaman, maka bayi tersebut akan merasakan kasih sayang diberikan oleh orang tuanya lewat nyanyian tadi. Itulah merupakan salah satu bentuk stimulasi kepada janin. Oke, sekarang kita akan membagi kelompok menjadi dua. Kelompok pertama Ibu Milawati dan Wadiki, kelompok dua Ibu Rita sendiri, ya tidak apa-apa. Jadi dalam kelompok ini saya ingin ibu-ibu berdiskusi dengan teman kelompoknya mengenai bentuk-bentuk stimulasi seperti apa kira-kira yang bisa diberikan kepada janin. Ya, terima kasih ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu bisa mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi di kelompok. Mungkin Ibu Milawati. Oh, dari hasil diskusi kami membahas tentang ini, mengajak bicara janin. Oke, itu yang pertama. Salah satu menurut kelompoknya Ibu Milawati bahwa salah satu stimulasi yang diberikan itu adalah mengajak janin berbicara atau komunikasi. Iya. Ada lagi yang lain? Kelompok Ibu Rita? Oh, saya. Baik, menurut saya mengajak jalan pagi suami. Oke. Ya ibu-ibu, jadi tadi itu adalah merupakan jawaban hasil diskusi kelompok bahwa yang pertama itu mengajak komunikasi baik. Itu adalah merupakan juga salah satu bentuk stimulasi yang bisa kita berikan kepada bayi. Dengan kita berkomunikasi dengan baik sejak dalam kandungan, dia akan merasakan kasih sayang yang diberikan orang tuanya. Sama dengan diskusinya kelompok kedua tadi bahwa mengajak suaminya untuk olahraga jalan pagi. Iya. Pada usia-usia tertentu, ketika bayi berada dalam kandungan, dia sudah bisa distimulasi dengan stimulasi cahaya. Maksudnya adalah agar bayi nantinya ketika lahir di dunia sudah bisa membedakan situasi terang dan situasi gelap. Tapi yang harus diperhatikan sama ibu-ibu adalah memberikan stimulasi cahaya ini jangan menggunakan alat sembarangan. Yang bisa digunakan itu adalah cahaya matahari langsung dan cahaya senter. Jangan sekali-sekali ibu menggunakan cahaya dari handphone, karena itu berbahaya bagi bayi. Sekarang saya ingin menarik sebuah kesimpulan bahwa stimulasi itu adalah merupakan kegiatan memberikan rangsangan kepada anak mulai sejak anak itu berada dalam kandungan sampai anak tersebut lahir. Jadi yang harus diketahui sama ibu-ibunya adalah tugas memberikan stimulasi itu bukan saja merupakan tugas ibu-ibu, tapi juga di situ ayah bisa berperan. Bagaimana caranya ayah berperan? Ketika misalnya ayah bisa memberikan stimulasi berupa stimulasi mengajak bicara janin, memberikan cahaya, memberikan sentuhan yang kasih sayang, itu bisa dilakukan oleh ayah. Mungkin materi kita pada kesempatan ini cukup sekian. Harapan saya bahwa semoga ibu-ibu bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini, terutama Ibu Milawati yang lagi hamil. Semoga bisa mengaplikasikan ilmunya
memberikan stimulasi kepada janinnya agar janinnya nanti dapat memiliki tumbuh kembang yang optimal, sehingga nanti anaknya bisa lahir menjadi anak yang sehat, cerdas, dan tidak stunting. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.